Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa tanqasimul ahadu bi'tibari ar-rutbati ila 5 aqsamin. Dan terbagi hadis ahad ditinjau dari rutbah, martabatnya, kedudukannya dalam hal diterimanya hadis tersebut atau ditolak. Maka hadis ahad terbagi menjadi 5 aqsam. Ya. Terbagi menjadi 5 bagian. Jadi kalau yang dahulu pembagian hadis ahad ditinjau dari turuk, jalannya. Nah, yaitu masyhur, aziz, wa gharib. Kalau sekarang ditinjau dari diterima atau tidaknya, manzilahnya, kedudukannya. Nah, maka terbagi menjadi 5 bahagian. Berbeda dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir la nasyukku fi sihhatihi. Tidak ada keraguan di dalam menyatakan sahihnya. Sahihun lidzati, yang pertama ada sahih lidzati. Wa li ghairihi, ada sahih li ghairihi. Wa hasanun lidzatihi. Wa li ghairihi. Wa dhaif. Jadi ini terbagi menjadi 5 bagian. Pertama sahih lidzati, yaitu akan disebutkan nanti definisinya masing-masing. Sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairihi, dan dhaif. Dhaif dengan pembagian-pembagiannya. Fas sahihu li dzatihi, yang dimaksud dengan as-sahih li dzatihi ma rawahu adlun tamun dhabti bisanadin muttasilin wa salima minasyududhi wal illatil qadihati, adalah yang diriwayatkan oleh adlun, seorang yang adil. Ini pertama, sifatnya yang meriwayatkan. Tamun dhabti, sempurna ketelitiannya, ad-dhabt, teliti dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, bisanadin muttasil, sanadnya bersambung. Yang keempat, wasalima minasyududhi, dan selamat dari asyudud atau asyadz, keganjilan. Yang kelima, selamat dari al-illatul qadihah, selamat dari penyakit yang merusak kesahihan dari suatu hadis. Maka dari sini akhwan, nampak bagi kita bahwa hadis yang dinamakan as-sahihu li dzatihi memiliki 5 persyaratan untuk dikatakan sahih li dzatihi. Yang kapan dari kelima persyaratan ini salah satunya tidak terdapat di dalam hadis itu, maka tidak bisa dihukumi hadis tersebut sebagai hadis sahih li dzatihi. Yang pertama syaratnya harus yang meriwayatkan orang yang adil. Orang yang adil. Terlalu banyak ta'birat, ungkapan para ulama yang menjelaskan tentang definisi adil. Nah, dan macam-macam definisi mereka.
Ibnu Shalah menjelaskan, Al-Iraqi menjelaskan, Al-Hafidz Ibnu Hajar punya definisi sendiri. Ya. Dan tidak sedikit dari definisi yang mereka sebutkan terjadi intiqadat dari sebagian para ulama, dikritik oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang al-adl, yaitu seorang yang memiliki malakah, man lahu malakah allati tahmilu hadhihi al-malakah ala mulazamati at-taqwa wal muru'ah. Ya. Orang yang memiliki tabiat, yang tabiat ini membawanya untuk senantiasa bertakwa dan menjaga harga diri. Namun ini definisi yang dikritik oleh sebagian para ulama, di antaranya San'ani rahimahullah ta'ala. Sebab ini definisi yang sulit sekali untuk diterapkan. Ya, sekian banyak dari kalangan para perawi yang tidak termasuk dalam definisi ini, dan para ulama menerima hadisnya. Ya, untuk terus-menerus berada di atas ketakwaan. Siapa yang mampu? Nah. Ya, ahlul bid'ah sekian banyak diterima hadis mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, ya, definisi tersebut banyak yang disebutkan oleh para ulama namun mendapatkan kritikan. Yang terbaik di dalam menyebutkan, ya, tentang pengertian al-adalah adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dan demikian pula disebutkan oleh Ibn Hibban yang semisalnya, bahwa yang dimaksud dengan al-adalah man kana sawabuhu aktsar min khata'ihi. Man kana sawabuhu aktsar min khata'ihi. Ya. Barang siapa yang sawabnya, kebenaran yang dia riwayatkan dari hadis itu lebih banyak daripada kekeliruannya. Ketakwaannya lebih condong daripada kemaksiatannya. Nah, karena tidak seorang pun selamat dari yang namanya al-khata' waz-zallah. Fahimtum ya ikhwan? Wan nisyan. Siapapun, setinggi apapun tingkatan seorang perawi yang dikatakan hafidh, ya, atau dikatakan ilaihil muntaha fil hifdh, bahwa dia adalah orang yang paling hafidh sudah, namun tidak akan selamat. Syu'bah bin al-Hajjaj tidak selamat dari kekeliruan. Sufyan ats-Tsauri wal Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, la yaslam ahadun minhum min al-akhta'. Nah, kalau dikatakan mulazamah taqwa wal muru'ah, ini definisi yang sulit sekali. Maka siapa yang benarnya lebih banyak daripada keliruannya, ya. Al-ghalib alaihi taqwa. Kebanyakannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Keluar dari definisi al-adalah, yaitu orang yang tidak adil. Ya. Keluar dari definisi ini seperti siapa ikhwan? Ya, fasik. In ja'akum rajulun, in ja'akum fasikun binaba'in tabayyanu. Tidak terima, teliti dulu. Ya. Atau seperti siapa ikhwan? Kafir. Ya, musyrik, yang keluar dari Islam dan semisalnya.
Adapun berkenaan tentang riwayatnya ahlul bid'ah akan ada pembahasan tersendiri. Yang kedua, ad-dhabt. Ketelitian. Seorang perawi harus memiliki ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Dan ketelitian ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dhabtu sadrin, ada yang disebut dhabtu kitabin. Ketelitian hafalan, sadr. Al-ilmu ma hawahu sadru, la ma hawahu al-qimatru. Dhabtu sadr. Ya. Apa yang dimaksud dengan dhabtu sadr? Ayyuthbita ar-rawi ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu mina istihdarihi mata sya'a. Seorang perawi mengokohkan apa yang telah dia hafal. Ayyuthabbitar rawi ma sami'ahu. Seorang perawi mengokohkan apa yang telah dia hafal. Bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi, di mana memungkinkan bagi dia untuk menghadirkan apa yang telah dia kokohkan itu, yang telah dia hafal, mata sya', kapan dia kehendaki. Kapan orang menuntut hadis dari dia, maka dia hafal. Ini namanya dhabtu sadrin. Kapan dia mau sampaikan, dia hafal dari hafalannya. Nah, jadi seorang perawi mengokohkan apa yang telah dia dengarkan. Begitu dia dengarkan, dia hafal. Nah, maka dari sini keluar para perawi-perawi yang tidak menghafal hadisnya. Yang mana kalau dia menghafal hadisnya ataukah dia menyampaikan dengan hafalannya, maka ditolak riwayatnya disebabkan karena dia tidak mengokohkan apa yang telah dia dengarkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harus ada tathbit. Seorang perawi mengokohkan apa yang telah dia hafal. Dan dia mampu untuk menghadirkan mata sya', kapan dia kehendaki. Paham tak, ikhwan? Adapun dhabtu kitab, terkadang ada seorang perawi tidak mampu menghafal hadisnya, namun dia memelihara kitabnya. Sewaktu dia hadir di majelis gurunya, dia catat, ya, dan dia teliti dalam mencatat hadis. Lalu kemudian setelah dia catat, dia pelihara kitabnya. Dengan cara apa? Muqabalah. Ya. Jadi setelah dia mencatat hadis dari gurunya, terkadang dia tidak menjadi teliti satu kitab kecuali setelah dia melakukan muqabalah. Muqabalah itu mengecek kembali. Imma dia mengecek langsung dari kitab gurunya, ya. Dia melihat kitab gurunya ataukah meminjam kitab gurunya, dicocokkan. Betul. Paham tak, ikhwan? Naam. Ataukah mungkin dengan cara ard, dia membacakan apa yang telah dia tulis kepada gurunya. Dia bacakan pada gurunya. Nah, apabila gurunya telah setuju, berarti telah terjadi muqabalah. Atau dengan cara yang lain, kepada seorang perawi yang lain dari sahabatnya yang sama-sama mereka satu majelis, dan dia seorang yang thiqah. Dia seorang yang thiqah. Nah, banyak cara dalam hal melakukan muqabalah. Namun yang terbaik ketika muqabalah dengan kitab gurunya secara langsung. Paham tuh, ya ikhwan? Jadi, itu namanya dhabtu kitab. Hafalannya lemah. Tapi ketika dia menyampaikan hadis, dia selalu membawa kitabnya.
Dia selalu membawa kitabnya, dia bacakan dari kitabnya sehingga terpelihara apa yang disampaikan. Setelah dia muqabalah, dia jaga kitabnya. Ya, dia simpan dalam rumahnya pada tempat yang aman sehingga tidak terjadi gangguan, apakah dari serangga, apakah dari sesuatu yang bisa merubah kitab tersebut atau dari anak-anak dan yang semisalnya. Baik, jadi yang dimaksud dengan dhabtu kitab ayyasuna ar-rawi kitabahu. Ayyasuna ar-rawi kitabahu wa yahfazuhu ila ayu addiya minhu. Seorang perawi memelihara kitabnya, yasun wa yahfazuhu, dan dia menghafal, memeliharanya, menjaganya, ya, ila ayu addiya minhu, sampai dia sampaikan pada orang lain, sampai dia menyampaikannya. Maka orang-orang yang punya hafalan yang lemah, kalau dia memiliki kitab yang terteliti, kitab yang madbut, dan dia ketika menyampaikan hadis dari kitabnya, maka aman. Hadisnya disahihkan. Thiqah dia. Paham ya, ikhwan? Tapi kalau misalnya hafalannya lemah, ya, lalu dia tidak punya kitab menyampaikan hadis dari hafalannya, sayyi'ul hifzi, ya, perawi yang semacam inilah yang kadang dikatakan oleh mereka sebagai perawi yang buruk hafalannya, ya, yukhti'u katsiran, sering salah dalam menyampaikan hadis. Naam, yaghlitu katsiran. Lafaz-lafaz seperti ini muncul terhadap orang-orang yang mereka menyampaikan hadis dari hafalannya padahal dia memiliki hafalan yang buruk, hafalan yang jelek. Nah, kalau dia tidak memiliki kitab, dhaif akhirnya. Nah, tapi kalau dia masih memiliki kitab, masih diharapkan diterima riwayatnya. Nah, terkadang di antara mereka ada yang meriwayatkan kadang-kadang dari kitabnya, kadang-kadang dalam suatu momen tertentu tidak dari kitabnya. Nah, sehingga terkadang terjadi kelemahan disebabkan karena agak memburuk hafalannya, ya, dan dia memberitakan hadis dari hafalan. Ma'mar bin Rashid Abu Urwah Tsaqafi, ya, beliau seorang perawi yang thiqah, namun beliau seorang perawi yang sering menyampaikan hadis dengan kitabnya, ya. Suatu ketika beliau telah tinggal di Yaman, sebagaimana antum ketahui bahwa asal Ma'mar berasal dari Basra, kemudian pindah ke Yaman, ditangkap di Yaman oleh orang-orang Yaman dengan dipenjara dengan seorang wanita Yamaniyah. Maka tinggallah dia di Yaman, ya, yakni memperistrikan seorang Yamaniyah. Suatu ketika dia ingin pulang kampung ke Basrah. Dia tidak membawa kitabnya, ya. Sampai di Basrah dia menyampaikan beberapa hadis, wa akhta'a fi katsir mimma rawah. Terjadi kekeliruan dalam meriwayatkan hadis-hadis ketika dia berada di Basrah, sehingga para ulama, ya, melemahkan hadisnya Ma'mar ketika dia berangkat ke Basrah memberitakan hadis kepada orang Basrah pada waktu itu. Nah, keadaan yang seperti ini, ikhwan, ya, menunjukkan bahwa terkadang ada seorang perawi diterima hadisnya karena kebiasaan dia selalu menghafal dengan kitab, menjaga dengan kitab. Tatkala dia lepaskan kitabnya, dilemahkan. Di antara yang pula seperti Abdullah bin Lahiyah, ya, menurut sebagian pendapat para ulama, sebab terjadi khilaf dalam hal ini, ya. Menurut pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Abdullah ibn Lahiyah
termasuk seorang perawi yang dhabitu kitab. Kitabnya teliti. Nah, lalu kemudian suatu hari, ya, rumahnya terbakar, yang menyebabkan kitabnya pun habis. Semuanya terbakar. Setelah itu dia meriwayatkan hadis dari hafalan fa du'ifa min ajli annahu rawa min hifdhihi ba'da an ihtaraqat kutubuhu. Setelah terbakar kitab-kitabnya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kalau yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah adalah mereka-mereka yang meriwayatkan darinya sebelum rumahnya dan kitabnya terbakar, diterima. Ya. Namun kalau setelah rumahnya terbakar maka tidak diterima. Di antara yang diterima, ya, kalau yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah seperti Al-Abadilah. Ya. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Yazid Al-Muqri, Abdullah bin Man ya Ahmad, fa innaka rajulun na'san, fakhruj wadhhab wa tawadda. Nah. Kecuali kalau seperti Daruqutni bisa ngantuk, silahkan ngantuk dalam majelis. Amma mithluna, matam bulat gini aja, belum tentu hafal, belum tentu paham. Nah, paham ya, kawan? Baik. Nah, ini dua macam dhabat. Jadi kalau ditanya nanti, apa itu dhabat? Jawabannya, dhabat terbagi menjadi dua. Gitu. Paham ya? Jangan langsung definisikan, karena dhabat itu ada dua macam. Dhabtu kitab wa dhabtu sadr. Apa itu dhabtu sadr? Nah, jelaskan. Aitsabitar rawi ma sami'ahu haitsu tamakkan min istihdari ma tasya. Apa itu dhabtu kitab? Jelaskan. Nah, syarat yang ketiga, ittisalus sanad. Sanadnya tersambung. Jelas. Ya, di mana setiap perawi, ya, ayat tasila isnaduhu bihaitsu kullun minar ruwati yasma'u man fawqahu min syaikhihi. Yaitu tersambung sanadnya di mana setiap dari para perawi mendengarkan orang yang di atasnya dari gurunya. Itu namanya ittisalus sanad. Ya. Yaitu tersambung sanadnya di mana setiap dari para perawi mendengarkan yang di atasnya dari gurunya. Ya, keluar dari sini ya, kawan. Dari ittisalus sanad seperti apa? Yang tidak termasuk hadis apa? Munqati'. Terputus sanad. Apalagi ya, kawan? Mursal. Apalagi ikhwan? Mu'dhal. Nanti akan dijelaskan semuanya. Apalagi ikhwan? Mudallas. Mu'allaq. Apalagi ikhwan? Mudallas. Dan seterusnya. Kenapa dilemahkan? Disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan dalam hadis yang sahih, yaitu harus bersambung sanad. Apa itu sanad? Jangan-jangan ada yang nggak tahu apa itu sanad. Belum dijelaskan kemarin. As-sanad adalah silsilatu
Ar-rijal al-musilatu ilal matn. Rantai para perawi yang menuju kepada matan. Rantai para perawi yang menuju ke matan. Apa itu matan? Wah, nanti nggak tahu lagi apa itu matan. Al-matnu ghayatu mantaha ilaihi al-isnadu minal kalam. Ya, puncak berhentinya sanad dari suatu perkataan. Ghayatu mantaha ilaihi al-isnadu minal kalam. Puncak berhentinya satu sanad dari kalam. Apa itu sanad? Wah, kembali lagi di sini. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Apa itu matan? Kembali lagi di sini. Ya. Ada juga yang membedakan sanad isnad, ada yang membedakan. Tapi ya, al-amru fi hadza sahlun. Paham ya, ikhwan? Nah. Syarat yang keempat. As-salamatu minah syudzuz. Selamat dari keganjilan. Satu riwayat. Yang dimaksud dengan syadz, nah ini semua definisi harus dihafal. Ya. Nah, definisi ini harus dihafal. Jadi biar kita tumpuk dulu jadi satu. Kesempatan antum menghafal setengah bulan. Nah, sehingga kita mulai lagi hafal semua. Yang dimaksud dengan syadz, mukhalafatu al-maqbul liman huwa aula minhu. Selamatnya hadis dari syadz merupakan syarat. Apabila di dalam satu hadis terpenuhi, sanadnya bersambung, para perawinya thiqat, ada dhabit. Ya. Ada dhabit ini kalau berkumpul jadi satu namanya apa? Thiqah. Ya. Nah, apa yang diriwayatkan seorang thiqah bersambung sanadnya. Tapi ternyata terjadi syudzuz. Ada keganjilan. Nah, maka dengan adanya ini, ya, yang menyebabkan hadis tersebut tercegah untuk dihukumi menjadi hadis yang sahih. Kenapa? Karena terjadi keganjilan. Apa itu? Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Seorang perawi yang asal hukumnya diterima hadisnya. Asal hukumnya diterima hadis. Maqbul ini mencakup siapa ya, kawan? Seorang perawi yang thiqah ataukah saduq yang dihasankan hadisnya. Tapi sayang dia menyelisihi aula liman huwa aula minhu, menyelisihi yang lebih utama. Ya. Menyelisihi yang lebih utama. Dan lebih utamanya ini ada dua, ya. Nah, apakah dari sisi lebih utama kekuatannya, ya, di mana perawi ini lebih thiqah daripada ini, perawi ini lebih kuat daripada ini. Ini misalnya thiqah, tapi ini hafiz, ya, hafiz, thiqatun thiqah. Karena perawi thiqah itu bertingkat-tingkat ya kawan, ya kan? Nah, ya, dan kita tidak mengingkari seorang perawi yang thiqah terkadang keliru dalam meriwayatkan hadis. Ya, apakah dari sisi kekuatan ataukah yang kedua dari sisi aktsaru adadan, lebih banyak jumlahnya. Ya. Hadis ini misalnya dia thiqah, tapi dia menyelisihi 5 orang perawi semuanya thiqah. Berarti hadisnya apa namanya?
haditsun syadz. Naam. Hadisnya syadz. Baik. Paham ya, ikhwan? Nah, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu. Tambahan falyuriqhu, ya, yang meriwayatkan hadis tambahan itu hanya satu orang, Ali bin Mushir. Ali bin Mushir menyelisihi sekian banyak para perawi yang lebih fiqh, ya, dalam hal meriwayatkan hadis itu, dan mereka tidak menyebut tambahan falyuriqhu. Sehingga para ulama menghukumi, ya, tambahan falyuriqhu adalah tambahan yang syadz, ganjil. Ya, termasuk pula di antaranya hadis tahrikus sababah, menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Nah, yang kelima, as-salamatu minal illatil qadihah. Selamat dari penyakit yang merusak hadis. Ya, illah, penyakit. Karena penyakit itu ada dua. Ada penyakit yang tidak merusak hadis, namun ada penyakit juga yang merusak hadis. Ada penyakit yang tidak merusak hadis. Dia illah, penyakit, tapi tidak tidak menggoyahkan kedudukan hadis itu sebagai hadis yang sahih. Insyaallah nanti dalam pembahasan illah sendiri akan kita jelaskan. Namun ada penyakit hadis yang merusak hadis. Ya, yang merusak hadis. Nah, ya, inilah yang disebut dengan illatun qadihah. Apa itu illatun qadihah? Al-illah, ya, yang dimaksud dengan hadis mu'al, ma fihi illatun taqdahu fi sihhatil hadithi, yang terdapat padanya penyakit yang merusak kesahihan dari suatu hadis, ma'a anna zahira as-salamatu minha. Padahal secara zahir seakan-akan hadis itu selamat dari penyakit. Ya, illahnya itu, afwan, di sini ada yang terlupakan. Illahnya khafiyatun. Illahnya tersamarkan. Ya. Nah, kalau ibaratnya dalam suatu penyakit, tidak bisa dideteksi penyakit itu kecuali dengan cara ronsen, misalnya. Kalau cara zahir periksa ini, apa itu alat biasa yang dokter itu, nggak bisa diketahui. Oh, ini harus di ronsen, misalnya. Nah, ronsen ini mengetahui satu penyakit yang tersembunyi. Paham ya, kawan? Iya kan? Nah, ya, maka demikian pula illa qadihah ini. Zahirnya selamat. Perawi yang meriwayatkan seluruhnya thiqah. Masya Allah. Perawi yang meriwayatkan seluruhnya thiqah. Sanadnya bersambung. Nah, sanadnya bersambung. Selamat dari keganjilan. Tidak ada yang menyelisih. Nah, tidak ada yang menyelisih. Tapi ternyata setelah diteliti, ya, oleh para a'immah al-jahabizah, para cendekiawan dalam bidang hadis, ternyata hadis itu batil. Wah, kok bisa batil? Nah, bisa. Ya. Terkadang ada hadis ya ikhwan sahih, thiqah, yang meriwayatkan sanad bersambung, selamat dari syudzuz. Nah, wah, ini hadis sahih. Bawa hadis ini. Tanya kepada Abu Hatim Ar-Razi. Ya Abu Hatim Ar-Razi, ya, ma ra'yukum bi hadzal hadis? Dibacakan hadis kepada Abu Hatim Ar-Razi. Apa kata Abu Hatim Ar-Razi? Hadza hadis la asla lahu. Hadis tidak ada asalnya. Subhanallah. Kayaknya kita lihat sahih, ini mestinya sahih. Kok tidak ada asalnya? Dari mana? Ah, ini dari, ya. Nah, ada penyakit yang kalian tidak tahu. Yang diketahui
oleh para jahabidatul huffaz. Oleh karena itu ilmu illah ini, ilalul hadis, tidak semua para muhaddisin yang memiliki. Mereka sekian berapa orang, ya, dari mereka yang berkecimpung dalam ilmu ini. Nah, ibaratnya seperti seorang sayrafi yang bisa membedakan uang palsu dengan uang asli. Sekedar dilihat begitu saja. Oh, palsu ini, jangan pakai ini. Nah, begitu pula mereka. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, Al-Imam Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, ya, Yahya bin Ma'in, na'am, dan yang semisalnya. Hanya sekian orang. Ali ibn al-Madini, Al-Imam Ad-Daraqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Mereka ini adalah para imam dalam bidang ilalul hadis. Na'am. Ya, kapan, bagaimana bisa mereka mengetahui apa kelemahan dari suatu hadis tersebut? Dengan berbagai macam cara. Ya, mempelajari sejarah mereka, mempelajari biografi mereka, mengetahui jalan-jalan hadis. Kata Ali bin al-Madini, al-babu idza lam tujma' turuquhu lam tatabayyan illatuhu. Satu hadis kalau tidak dikumpulkan jalannya tidak akan jelas penyakit hadis itu. Nah, ya, maka ini ikhwan merupakan fan yang khusus, lebih khusus dalam bidang ilmu mustalahul hadis. Baik. Ya. Ada satu hadis yang ana ingat sudah lama sekali. Sayang kita tidak punya kitabnya, ikhwan. Kitab Ilalul Hadis 2 jilid yang dikarang oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim selalu bertanya kepada orang tuanya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, dalam kitab tersebut, ya, ada satu hadis yang yang ana ingat, yang mana hadis tersebut secara zahir sanadnya sahih, berkenan tentang salam. Assalamu qabla al-kalam. Faman bada'akum bil kalam fala tukallimu. Salam itu sebelum kalam. Siapa yang memulai, ya, kalam, sebelum dia salam, jangan kamu ajak bicara. Nah, hadis itu zahirnya sanadnya sahih. Ya, oleh karena itu disahihkan oleh sebagian para ulama. Ternyata hukumannya Abu Hatim terhadap hadis itu la aslalahu. Nah, kalau tidak salah, di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Ismail bin Iyash. Ismail bin Iyash ini orang Syam. Ya. Ismail bin Iyash, dia thiqah, ya, kalau dia meriwayatkan dari orang-orang sesama orang Syam. Tapi kapan dia meriwayatkan dari luar Syam, ya, apakah itu dari Mesir ataukah dari Madinah, dari Hijaz, maka dilemahkan. Riwayat Ismail bin Iyash anil Hijaziyin dha'ifah. Padahal semuanya perawinya thiqah. Fulan thiqah, fulan thiqah. Yang diriwayatkan Ismail meriwayatkan dari fulan juga, kedua-duanya thiqah. Ternyata Ismail bin Iyash kalau meriwayatkan dari bukan penduduk asli, bukan penduduk negerinya, dhaif. Nah, ternyata itu merupakan salah satu penyakit hadis. Nah, ya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Ya, berarti kesimpulannya bahwa hadis sahih itu, hadis sahih ada 3 syarat. Ijabiyah, syaratnya ijabiyah yang positif. Adal, dhabit, ittisal sanad, bersambung sanadnya. Dan ada 2 syarat salbiyah, yang negatif, yaitu tidak boleh syadz, tidak boleh mu'al, ada illahnya.
Wallahu a'lam. Tafuna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.